Mataram Islam. Di antara kalian barangkali ada yang main otak gede, ada berapa orang? 5 otak gede. Pernah ketemu di sini di basket. 1, 2, yang lain lagi? 5 pernah ke makam otak gede? Belum pernah. Lala pernah. Nah, untuk kaitannya dengan makam otak gede, hari ini kita akan sambungkan dengan sejarah tentang Watu Gilang yang lain. Maaf karena layar kabel terpaksa di sini. Kelihatan? Tak putus sih. Kelihatan ya? Ini namanya Watu Gilang. Saya ini Watu Gilang ini campur ya bicaranya, karena ada yang bisa bahasa Jawa, ada yang tidak bisa. Watu Gilang dia berpikir batu ini sampai sekarang disimpan di kompleks makam Kota Gede. Kaitannya ini sama sejarah masa lalu. Ada yang tahu tentang sejarah Watu Gilang? Nah, Watu Gilang ini kalau dulu Watu Andesit, termasuk batu andesit. Batu andesit yang diambil dari Alas Nipuro. Alas Nipuro itu daerahnya tempatnya Pak Eka. Siapa? Raja Mataram Islam. Hah? Ayo. Raja Mataram Islam. Sama ya. Nah, kalian. Ayo. Raja Mataram. Promi. Raja itu bahasa Raja. Raja itu kan Pate, zaman Majapahit. Raja Mataram Islam yang pertama. Mataram itu bukan Islam, tapi Hindu. Mataram itu kemudian berubah jadi Mataram Islam. Saya bicara. Siapa sih bicara? Oke. Ini Panembahan Senopati. Halo, yang masih bicara. Kayaknya kamu menggantikan saya di sini. Wajahnya yang memangir, dadanya darah biar. Orang zaman dulu itu kalau orang-orang orang-orang zaman dulu itu memang ciri-cirinya itu para pendekar itu dadanya berambut panjang. Lain, walaupun sudah berbentuk batu, tapi lain lagi. Nah ini Ki Ageng Mangir. Ki Ageng Mangir Wonosobo. Ini orang yang punya kekuasaan di daerah Mangir, dekat rumahnya Pak Eka sekarang. Aku balik pengen mengikat wanita ya, matang. Berhubung kaitannya sama sejarah yang lain. Singkat cerita, itu mengajak sama suaminya yang bernama siapa? Yang Mangir itu mengajak seorang ayah. Tapi karena beliau itu sakti, ada rekayasa dari masyarakat. Pokoknya senjatanya harus tinggal dibuat. Senjatanya nama tombak batu ini yang bicara lanjutkan. Ya, baik. Tombak tinggal dibuat. Dia Mangir disuruh menghadap Raja Mataram yang ini, Raja Mataram pertama. Akhirnya apa terjadi? Bukannya dimaafkan, sudah tunduk, sudah menunduk, sudah menimbang. Karena Raja Mataram kan duduk di atas, duduk di tempat sholat. Itu tadi waktu bilang itu untuk sholat. Tempat sholat, sayangnya satu dipakai untuk ngomong. Ya, waktu bilang itu waktu itu, begitu Ki Ageng Mangir itu menunduk, tanpa banyak bicara, tanpa banyak kata, akhirnya Raja pertama Mataram Islam itu mudah-mudahan dalam 2 bulan pelajaran
Tapi perlu kita ketahui aja karena ini ada di Indonesia. Bangunan ini salah satu candi selain ini ada lagi di daerah Belanda. Apa? Borobudur. Tapi ini kaitannya sama Candi Roro Jonggrang namanya. Ini kenapa disebut Candi Roro Jonggrang? Ada sejarahnya. Tapi sejarah menurut versi candi ini ada dua jenis. Satu, versi sejarah yang sesungguhnya. Yang kedua, versi legenda. Tapi kalau orang Jawa itu biasanya lebih asik mendengarkan yang tidak nyata. Jadi kayak semacam ceritanya Roro Jonggrang dan satu lagi Bandung Borobudur. Ini Roro Jonggrang ini gambarnya sebenarnya bisa mau nunjukin itu ragu-ragu. Karena gambarnya tuh paling mencolok kayak begitu. Nah, tapi kalian tidak usah ketawa pinggir-pinggir ya. Ya. Karena itu cuma patung, tapi itu memang penampilan orang zaman dulu itu seperti itu. Ya. Saya tunjukkan dari samping dulu aja ya. Udah kalian tiba-tiba. Saya itu terus beda. Awas kejadiannya salah di sana. Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang. Apa kaitannya sama sejarahnya? Roro Jonggrang itu putri yang sangat cantik. Taksir sama si Bandung Bondowoso. Nah, si Roro Jonggrang ini membuat syarat yang sangat dalam waktu semalam buatkan aku candi sejumlah 1000 semalam, tidak boleh sampai fajar menyingsing, tidak boleh sampai matahari ya, nggak boleh. Pokoknya harus dalam keadaan gelap, candi 1000 jadi 1000 semua. Nah, Bandung itu kan sakti, Roro Jonggrang nggak tahu kalau Bandung itu akrab sama kalangan jin yang bisa bantu Roro Jonggrang direkayasa supaya gagal. Nah, akhirnya Roro Jonggrang memanggil penduduk. Memanggil penduduk. Halo. Roro Jonggrang memanggil penduduk membakar sampah di balik pepohonan yang digunakan. Jadi, halo, Aska. Disangkanya matahari terbit sudah fajar. Nah, Roro Jonggrang bilang sama Bandung, gagal usahamu. Aku tidak mau jadi istri karena itu pagi sudah, matahari sudah fajarnya. Nah, tapi akhirnya, halo, Mas, sebagai oh ya, sudah. Tapi lama-lama tahu, mosok toh iki sing bisa ketemu kok. Muni ono serius bertek. Halo Aska mau melanjutkan. Nah, akhirnya Bandung itu lama-lama tahu media berisi karo dia. Nah, media itu sih akhirnya dengan segala pengarangnya, dengan segala kesaktiannya, Bandung Bondowoso itu mengutuk Roro Jonggrang. Akhirnya Roro sudah tolak. Kowe sing kesel. Nah, akhirnya kamu yang kesel. Itu Roro Jonggrang akhirnya dalam musik itu jadi baru. Kalau menurut legenda. Nah, itu legenda. Tapi kalau kalian nanya sama juru yang jaga di Candi Prambanan, beda lagi. Itu aslinya benar-benar dibuat oleh manusia pada zaman Rakai Pikatan. Dan selama Raja Rakai Pikatan itu belum selesai dan dilanjutkan semasa Raja Lokapala Raja. Selanjutnya Ratu Lokapala dan Ratu Balitur baru jadilah Candi Prambanan seperti itu. Candinya cukup besar dan itu untuk menghormati Dewa Trimurti. Trimurti itu siapa?
Justru nggak mengajarkan yang begitu ya. Cuma itu ajarannya orang dulu seperti itu. Kita orang Islam kita hanya cukup untuk pengetahuan saja, bukan untuk meyakini keyakinan mereka. Trimurti itu dewa siapa aja? Siapa baik? Rati ya. Dewa Brahma, Zeus, Siwa. Brahma ini menurut orang Hindu yang menciptakan alam semesta ini. Ada percaya orang Muslim percaya. Brahma ini yang buat Allah kita. Terus yang menjaga alam semesta ini Allah juga kita. Kalau mereka tinggal di sini. Nah, kemudian dewa yang paling ditakuti orang yang paling dari wong Krishna. Krishna nah, itu dewa Siwa. Itu untuk terutama untuk menghormati dewa Siwa. Kenapa dewa Siwa? Dewa Siwa itu perusak alam semesta. Maka terlibat gempa, bencana dan sebagainya. Itu menurut orang Hindu. Kalau kita kan kadang-kadang itu yang bikin geser gitu. Bukan karena dewa Siwa yo. Nah itu. Ini tentang kalian mengerjakan untuk nilai harian. Jadi untuk nilai harian itu kalian buka nanti minggu depan kalian siapa hari ya? Ya. Baik, silakan kerjakan. Ceritakan macam-macam. Silakan kerjakan halaman 62. Oh, sudah kerjakan. Ya. Dikerjakan. Sudah? Halaman berapa? 62. Sendiri atau diisi oleh kakaknya? Baik, karena judulnya mana ya? Kita pandang selokan waktu bilang papan kanggo silakan yang belum diisi. Sholat. Nomor 2. Nomor 2. Waktu bilang kalau jenisnya waktu andesit. Nomor C. C. Perangan waktu bilang ono tilas bentusan. Sopo? Bentusane sopo? Sopo? Silae dianggap silakan diisi. Dianggap mangit. Ki anggap mangit. Ki anggap mangit dianggap musuh dening ayam, kamu nulisnya bukan tulis. Dening